buat teman-teman di bawah ya, mulai dari staf umum, mulai dari security, staf lapang, asmen, manajer cabang. Ayo kita sama-sama menjalankan standar operasional prosedur ini dengan benar, dengan tepat, dan yang terakhir jangan lupa bahagia. BMI Time Podcast Koperasi BMI. Buka mata Indonesia, bukan yang lain. Jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam BMI, salam Koperasi Indonesia. Jos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio podcast Koperasi BMI di Gading Serpong, Tangerang, saya Mia Stemat akan bersama Anda selama 30 menit ke depan di channel kebanggaan kita, BMI Buka Mata Indonesia. Nah, acara Buka Mata Indonesia kali ini kita akan membahas SOP atau yang biasa disebut standar operasional prosedur ya Pak Yayat. Nah, model BMI Syariah saat ini menjadi model koperasi yang paling hits. Jadi kita semua teman-teman nih koperasi dari beberapa wilayah dan bahkan dari Indonesia sedang ingin mencari tahu apa sih sebetulnya model BMI Syariah itu tentang operasionalnya nih. Sehingga koperasi hari ini misalnya menjadi koperasi yang sangat berkualitas dan sehat. Ini tentu tidak lepas dari operasional yang baik, dan operasional yang baik itu tentu ada SOP yang sudah teruji standar operasional prosedur. Nah, untuk itu kita telah kedatangan Direktur Operasional Koperasi BMI ya Pak. Assalamualaikum Pak Yayat Hidayatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya nih Pak? Alhamdulillah. Silakan. Bahagia. Alhamdulillah Jos. Silakan Pak Yayat, mungkin ingin perkenalan dulu dengan pemirsa BMI Clickers nih Pak. Baik, buat sahabat BMI Clickers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Yayat Hidayatullah. Saya di pengurus Kopsa BMI sebagai Sekretaris 1 dan sebagai pengelola sebagai Direktur Operasional Kopsa BMI. Ya. Ada lagi Pak? Ya, cukup nanti kita lebih dalam ngobrol-ngobrol aja lah terkait operasional. Gitu. Betul. Pak Yayat nih, Kopsa BMI memiliki model khusus dan satu-satunya di Indonesia dalam tahapan standar prosedur operasional yang masuk dalam wewenang Direktur Operasional sejak pertemuan umum sampai pada tahap apa saja nih Pak? Ya, kaitan dengan SOP ya, karena ini esensi dari suatu pekerjaan. Nah, di Kopsa BMI ada SOP. Yang pertama yang tadi Mbak Mia sudah sampaikan, ada tahapan pertemuan umum. Ya, yang kedua ada namanya start sosialisasi tingkat RT. Ya, terus ada namanya LWK, uji kelayakan, dan yang terakhir adalah pengelolaan rembuk pusat. Pengelolaan rembuk pusat. Ya. Itu seperti itu tahapannya gitu. Nah, Pak Yayat bisa membantu menjelaskan nih apa itu pertemuan umum dan tujuannya untuk apa saja, Pak? Ya, baik. Ini kok saya jadi tegang ya? Begini ya. Gak biasanya saya lebih baik ngobrol biasa gitu sebenarnya, Maya. Iya. Jadi apa namanya? Demam panggung nih, bukan demam panggung, demam kamera. Demam kamera. Gitu. Jadi jangan fokus sama kamera. Jangan fokus dengan kamera gitu. Karena nggak biasa sih sebenarnya. Ya, kaitan dengan masalah PU ya, itu pertemuan umum itu tahapan pertama di dalam standar operasional prosedur. Di mana ini merupakan sosialisasi baik tingkat kecamatan maupun tingkat desa yang dilakukan oleh Kopsa BMI ketika kita mau membuka wilayah pelayanan di wilayah tertentu yang sudah ada koordinasi antara pihak Kopsa BMI, dalam hal ini juga oleh manajer cabang, dan dilakukan oleh desa berdasarkan data-data yang sudah dipelajari di kecamatan masing-masing atau di cabang masing-masing. Nah, tujuannya bagaimana kita mensosialisasikan program-program yang ada di Kopsa BMI. Itu seperti itu, yang dihadiri oleh para pihak kecamatan, terus kepala desa, para tokoh masyarakat, RT, RW, ibu-ibu BKK, yang tergabung di wilayah setempat gitu. Intinya bagaimana kita memperkenalkan Kopsa BMI kepada desa tersebut gitu. Itu seperti itu. Pak Yayat, dalam model BMI Syariah, seberapa penting
tahapan pendidikan perkoperasian dan bagaimana nih mekanisme pendidikan perkoperasian bagi anggota di BMI, Pak? Ya, itu sangat penting sekali karena itu tahapan awal bagaimana mensosialisasikan program-program koperasi dan program Kopsa BMI. Kalau waktu di pertemuan umum itu kan hanya masyarakat tertentu ya, RT, RW, tokoh masyarakat, ibu PKK. Tapi di pendidikan koperasi itu dilakukan di tingkat RT. Jadi masyarakat yang belum tahu program-program itu dibantu oleh RT atau RW untuk mengumpulkan, dan kita sebagai Kopsa BMI dalam hal ini manajer cabang itu mensosialisasikan kembali program-program tersebut. Dan di dalam pendidikan perkoperasian tersebut pun ya itu diserahkan formulir pendaftaran anggota. Itu seperti itu sehingga masyarakat itu bisa berdiskusi dengan suaminya bahwasanya oh ini ada program Kopsa BMI, apakah kita ikut dalam program Kopsa BMI atau tidak. Nah kalau nanti ikut, nanti akan ada tahap selanjutnya. Dalam hal ini nanti ada LWK. Itu seperti itu. Baik, Pak Yat, di Kopsa BMI ada yang disebut latihan wajib kumpulan atau yang disebut LWK ya Pak. Pak Yat, apakah pengertian LWK ini dan apa saja yang dilakukan pada tahapan ini? Tuh. Latihan wajib LWK adalah suatu pelatihan bagi calon anggota, di mana setiap calon anggota ketika menjadi anggota dia tahu kewajiban dan haknya. Dan LWK itu dilakukan selama 3 hari. LWK hari pertama itu menjelaskan terkait dengan masalah sejarah dari Kopsa BMI, terus kewajiban-kewajiban, hak-haknya, dan juga di situ ada namanya pembentukan rembuk pusat. Ya, pembentukan rembuk pusat itu dilakukan di LWK hari pertama. Itu di LWK. Nah, di LWK hari kedua itu sudah menjelaskan program terkait dengan masalah simpan, pinjam, dan pembiayaannya. Simpan, pinjam, dan pembiayaan. Jadi kalau hari pertama itu lebih ke sejarah, hak dan kewajiban serta pembentukan rembuk pusat. Di LWK hari kedua itu lebih condong ke produk-produk yang ada di Kopsa BMI. Ya seperti hanya produk pembiayaan dan produk simpanannya. Dan di situ juga sudah diatur, dijelaskan bagaimana pola pembiayaan yang ada di Kopsa BMI dari tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, dan seterusnya gitu kan. Dijelaskan juga pembiayaan dari skim-skim investasi juga sama. Di situ juga dijelaskan masalah simpanan-simpanan. Di situ juga dijelaskan masalah program-program kita, ada wakaf, ada infak. Itu seperti di LWK hari kedua. Nah, di situ pun dalam tahapan di LWK hari kedua itu anggota itu sudah bisa berdiskusi kepada manajer cabang itu terkait masalah pembiayaan yang akan diterima oleh anggota tersebut. Tahap-tahapan sama. Itu seperti itu. Nah, di LWK hari ketiga, nah di situ lebih dalam lagi pengulangan dari LWK hari pertama dan LWK hari kedua. Kalau kita istilahnya ada namanya UPK, ada ujian pengesahan kumpulan. UPK ya. Iya. Jadi UPK itu bertujuan untuk sejauh mana pemahaman anggota tersebut terhadap program-program yang ada di Kopsa BMI. Haknya apa, kewajibannya apa, produknya apa saja, dan lain sebagainya. Intinya lebih condong ke bagaimana mengetahui saja sih sebenarnya. Itu diuji pengesahan kumpulan. Kalau untuk uji kelayakan atau yang biasa disebut dengan UK di Kopsa BMI itu penting sekali ya Pak. Nah Pak, mohon berikan penjelasan penting tentang UK dan teknis prosedurnya bagaimana. Ya, uji kelayakan itu untuk memotret kondisi awal calon anggota. Apa isi dari uji kelayakan tersebut? Yang pertama, kondisi keluarganya. Di dalam kondisi keluarga itu ada tingkat pendidikan calon anggota, mulai dari anggota, suami, dan anak-anaknya. Di situ juga memuat kaitan dengan masalah kondisi rumah. Apakah dia sebagai calon anggota sudah memiliki rumah
atau numpang atau sewa. Iya. Di situ juga menjelaskan terkait dengan masalah di rumah tersebut, menjelaskan masalah kesehatan juga. Di situ apakah punya sanitasi, punya WC gitu ya, punya air, sumber air yang sehat. Di uji kelayakan juga menjelaskan terkait dengan masalah ekonominya, sumber penghasilannya dari mana saja. Ya. Sebelum ke ke penghasilan, di situ ada aset. Ya, apa yang dimiliki oleh calon anggota tersebut gitu. Mulai dari kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 dan lain sebagainya. Aset atau harta tetapnya. Terus ke usahanya apa saja. Terus sumber pendapatan ya di dalam usaha tersebut, dan yang terakhir adalah sumber pengeluaran juga. Nah, di situ nanti akan ada yang namanya capacity to repay atau kemampuan mengembalikan pembiayaan. Di situ pun juga nanti ada namanya pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita. Iya, di situ untuk mengetahui, kan kita ada untuk tahap pertama itu kan dasarnya uji kelayakan. Iya. Ya, maksimal kita kan 5 juta dari tahapan pembiayaan tersebut. Oh, dia itu layak 5 juta. Oh, dia itu layak 3 juta. Makanya kita memberikan pembiayaan itu bukan hanya sebatas kemauan, tapi sesuai dengan kebutuhan. Bagaimana indikatornya? Indikatornya satu adalah pendapatan per kapita. Dari calon anggota tersebut. Tapi perlu catatan ini ya, uji kelayakan itu bukan syarat untuk menjadi anggota. Ya, uji kelayakan adalah syarat untuk menerima pembiayaan. Itu seperti itu. Jadi syarat mutlak dari untuk menjadi anggota adalah pendaftaran, ada formulir pendaftaran anggota. Uji kelayakan adalah syarat untuk menerima pembiayaan. Syaratnya ya? Iya, syarat untuk menerima pembiayaan. Itu seperti itu. Untuk ujian pengesahan kumpulan atau yang biasa disebut dengan UPK harus diikuti oleh semua anggota rembuk nih Pak. Apa yang disebut dengan UPK dan tujuannya itu untuk apa? Ya. Ujian pengesahan kumpulan. Ya. Sudah dijelaskan tadi ya di LWK pertama, kedua, ketiga, tapi lebih dalam lagi. Ya. Bagaimana anggota-anggota tersebut atau calon-calon anggota tersebut bisa memahami apa itu Kopsah BMI, apa tujuannya, program-programnya, terus skim-skimnya, simpanannya dan sebagainya gitu. Sehingga calon anggota tersebut atau anggota tersebut itu tahu haknya ini loh, kewajibannya ini loh, fasilitasnya ini loh. Dan ditanya satu persatu oleh petugas lapang. Bu, gimana? Apa itu Kopsah BMI? Simpanannya ada berapa? Itu saja sih sebenarnya mah. Lebih tajam lagi untuk mengetahui sih anggota tersebut. Tapi itu pun bukan syarat untuk menerima pembiayaan nih. Kita hanya mengevaluasi sejauh mana anggota itu bisa paham terhadap Kopsah BMI. Itu. Untuk model BMI syariah, istilah yang paling mendasar adalah rembuk pusat atau yang biasa disebut dengan RP ya Pak. Dan adanya anggota rembuk. Nah, apa itu rembuk pusat dan apa itu anggota rembuk Pak? Iya. Rembuk pusat itu dibentuk di LWK hari ketiga sebenarnya. Hari ketiga. Setelah uji pengesahan kumpulan. Apa itu rembuk pusat? Rembuk pusat adalah federasi dari beberapa kumpulan. Minimal 3 kumpulan dan maksimal sampai 8 kumpulan. Satu kumpulan itu terdiri dari 5 orang yang diketuai oleh ketua kumpulan, dan di dalam satu rembuk pusat itu ada namanya ketua rembuk pusat. Gitu kan. Di dalam rembuk pusat pun ada nama rembuk pusatnya, seperti nama anggrek, ada nama pebuahan, ada nama negara, burung-burung gitu ya, burung dan sebagainya. Campur-campur. Ya, campur gitu kan. Itu siapa yang memberi nama? Itu kesepakatan yang diberikan oleh kewenangan kepada anggota-anggota tersebut gitu. Itu seperti itu. Jadi rembuk pusat itu federasi dari beberapa kumpulan. Itu. Untuk dalam model BMI syariah yang disebut dengan istilah pengelolaan kumpulan, terus pengelolaan administrasi dan pengelolaan penyaluran pembiayaan. Mohon diberikan penjelasan lebih dalam nih Pak. Iya. Tadi belum dijawab kaitan apa itu anggota rembuk ya? Iya. Iya.
Anggota rembuk ya tadi, anggota di Kopsa BMI kan ada 3 sebenarnya mah. Ada 3. Ada sifat ada 3 keanggotaan di Kopsa BMI. Ada anggota rembuk, ada anggota umum, ada anggota khusus. Nah, anggota rembuk itu anggota yang tergabung di dalam rembuk pusat. Nah, kalau anggota umum, anggota yang tidak tergabung di dalam rembuk pusat dan tidak di dalam anggota khusus. Nah, apa itu anggota khusus? Anggota khusus adalah karyawan dari Kopsa BMI. Itu seperti itu. Baik Pak, dalam model BMI Syariah yang disebut dengan istilah pengelolaan kumpulan, pengelolaan administrasi, dan pengelolaan penyaluran pembiayaan, mohon diberikan penjelasan lebih dalam nih Pak. Pengelolaan kumpulan itu ya ketika sudah tergabung dalam rembuk pusat gitu, itu aktivitas kumpulan tersebut, aktivitas dari rembuk pusat itu. Artinya staf lapang itu harus bisa mengelola dari rembuk pusat tersebut, ya kan? Karena di rembuk pusat itu ada 4 kegiatan yang dilakukan oleh petugas lapang kepada anggota rembuk. Yang pertama itu kaitan dengan masalah simpanan. Yang kedua adalah pengajuan pembiayaan. Yang ketiga penyaluran pembiayaan, dan yang keempat adalah angsuran gitu. Jadi bagaimana itu dikelola, itu esensi dari rembuk pusat gitu. Nah, kaitan dengan masalah pengelolaan yang kedua apa tadi itu? Pengelolaan administrasi. Nah, pengelolaan administrasi itu bagaimana administrasi itu ya bisa sebagai sarana komunikasi antara Kopsa BMI dengan anggota. Ya salah satunya ya administrasi dengan buku anggota. Ya, kita harus menyampaikan bahwasanya setiap transaksi yang ada di Kopsa BMI itu harus ada bukti-bukti administrasi. Ya seperti halnya syarat untuk menjadi anggota harus mengisi formulir pendaftaran. Ya kan, syarat untuk mengajukan pembiayaan harus ada namanya uji kelayakan. Dan sebelum itu juga setelah itu juga ada namanya formulir pengajuan pembiayaan pencairan. Terus setelah menjadi anggota pun anggota menerima buku simpanan anggota. Makanya komunikasi antara Kopsa BMI dengan anggota setiap transaksi itu ada namanya administrasi, dan itu harus runut gitu, harus ada jelas, karena itu sebagai bukti transaksi anggota kepada Kopsa BMI. Itu seperti itu pengelolaan administrasi. Jadi harus terdokumentasi yang rapi dan baik gitu dari sisi pengelolaannya. Jadi banyak administrasi antara anggota dengan Kopsa BMI. Itu biar terbuka dan biar transparan. Nah, di dalam kumpulannya juga ada namanya RTMA. RTMA apa tuh Pak? Ada rincian transaksi mingguan anggota. Nah, kalau anggota menerima buku simpanan, kalau staf lapang itu merekap dari RTMA tersebut. Di situ ada nama, di situ ada absensi, di situ juga ada namanya nyata dibayar, ada seharusnya dibayar, terus ada angsuran, ada simpanan wajib, ada simpanan sukarela. Setiap transaksi yang tergabung di dalam RTMA itu semua ada di RTMA. Yang maksudnya setiap transaksi yang ada di Kopsa BMI di rembuk pusat itu direkap menjadi satu, namanya RTMA. Itu secara administrasinya. Iya. Kalau untuk pengelolaan penyaluran pembiayaan sama aja ya Pak? Kalau penyaluran pembiayaan tadi, ya bagaimana setelah uji kelayakan dilakukan, kita ada skema setelah UPK tuh ya. Ada skema pembiayaan, ada namanya 221 atau 32. Jadi kan satu kumpulan itu 5 orang. 221 itu anggota yang membutuhkan terlebih dahulu, terus minggu kemudian 2 lagi, yang terakhir biasanya ketua kumpulan. Atau 32 sama. 32 itu anggota yang membutuhkan terlebih dahulu, 2 yang terakhir. Biasanya ketua itu terakhir yang mendapatkan pembiayaannya. Nah, parameternya dari mana? Tadi dari uji kelayakan. Itu pengelolaan pembiayaan tahap pertama. Tapi kalau pembiayaan tahap selanjutnya ini lagi gitu, prosedurnya gitu. Dalam model BMI Syariah nih Pak, apa saja instrumen operasional yang diperlukan Pak? Ya, tadi sedikit menyinggung masalah
administrasi ya. Administrasi ya. Kan banyak sebenarnya mah. Ada buku anggota, ada mulai formulir pendaftaran anggota, ada uji kelayakan, ada rincian transaksi mingguan anggota, ada slip-slip penarikan, pencairan, formulir pengajuan dan sebagainya gitu. Banyak kalau instrumen-instrumen tersebut gitu. Itu seperti itu Mbak Mia. Pak Yat, di BMI dikenal ada ikrar staf, terus ikrar anggota, dan doa dalam rembuk pusat. Apa saja nih esensi dan apa tujuan dari ketiga hal ini, Pak? Ya, ikrar itu mengingat sih sebenarnya Maya. Seperti halnya kita kalau dalam hal sekolah waktu SMP itu atau SMA, setiap Senin itu ada Pancasila. Kita Pancasila, ngikutin. iya. Itu kan seperti itu. Nah, ikrar pun sama. Karena kita aktivitas 1 minggu sekali, kita ada namanya ikrar. Esensi apa? Esensi dari ikrar tersebut yang khusus buat staf lapang itu untuk mengingatkan kepada staf lapang dan untuk diingatkan juga kepada anggota. Ya, diingatkan terus, itu bukan janji nih ya, tapi sesuatu hal yang emang kita harus diingatkan. Oh, ada batasan-batasan ini loh, kami diamanahkan. Berarti kami dipercaya ya oleh Koperasi BMI dalam ini anggota untuk istilahnya melayani anggota. Di situ kan ada tanpa membedakan agama, suku, ras dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Jadi itu pengingat kita anggota itu sama ya. Terus yang kedua ikrar anggota. Nah, ikrar anggota itu sama. Itu mengingatkan juga akan hal-hal yang terkait dengan Kopsah BMI dan anggotanya tersebut gitu. Di situ ada namanya ikrar anggota 1, 2, 3 sampai 7. Dan yang terakhir ada namanya Allah menjadi saksi. Di ikrar staf lapang juga sama, di ikrar anggota juga sama. Apa yang kami ucapkan dan kami lakukan gitu kan. Jadi intinya untuk mengingat akan hak dan kewajiban. Staf lapang diingatkan dengan hak dan kewajiban, dia di lapang ya. Ikrar anggota mengingatkan hak dan kewajiban dia sebagai anggota terhadap Kopsah BMI. Dan yang terakhir adalah doa. Iya. Nah, doa itu ya bertujuan ya bagaimana setelah aktivitas rembuk pusat itu kita selalu mendoakan ya kepada anggota, baik anggota hanya penyimpan saja dan anggota pada umumnya gitu kan. Bahwasanya sebagai bentuk ya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendoakan anggota-anggota biar sehat, biar sejahtera gitu. Biar rezekinya bisa berlimpah. Itu sih sebenarnya. Oke Pak, berarti proses menyimpan, berdonasi, dan membayar angsuran di BMI dilaksanakan setiap minggu ya Pak. Siapa yang menjadi ujung tombak pada acara RP ini Pak? Ujung tombak dari kegiatan rembuk pusat ini adalah tadi yang pertama anggotanya sendiri. Karena anggota harus paham hak dan kewajibannya, sehingga ketika misalnya ada jadwal rembuk pusat dia hadir tepat waktu. Yang kedua adalah staf lapang. Dari mulai manajer cabang, asisten manajer dan staf lapang semua melaksanakan kegiatan rembuk pusat gitu kan. Bagaimana staf lapang itu harus punya kompetensi di dalam hal negosiasi, dalam hal komunikasi, dalam hal marketing, terus promosi dan sebagainya. Karena staf lapang juga dia sebagai teller, dia juga sebagai kasir, dia sebagai juga penyalur pembiayaan, dan dia juga harus mampu melaksanakan uji kelayakan, analisa pembiayaan dan lain sebagainya. Tentu didukung dengan SOP yang sudah ada gitu kan, sehingga staf lapang tidak datang ke lapang ya begitu saja. Ya harus mengikuti standar-standar yang ada. Itu begitu. Mungkin sebelum kita tutup, Pak Yat mau ingin memberikan atau harapan untuk pemirsa BMI Clickers nih Pak. Baik BMI Clickers, adanya operasional BMI tanpa didukung oleh teman-teman juga tidak ada operasional yang benar gitu kan. Karena operasional dibuat itu untuk menjembatani pekerjaan antara semua lini ya. Mulai dari staf umum, mulai dari security, mulai dari staf lapang, asisten manajer, dan semua yang terlibat di dalam pengelolaan BMI. Hari ini saya menyampaikan terkait operasional prosedur keanggotaan di rembuk pusat.
operasional secara umum itu banyak sekali ya, tidak hanya sebatas operasional rembuk pusat. Untuk itu buat teman-teman di bawah ya, mulai dari staf umum, mulai dari security, staf lapang, asmen, manajer cabang, ayo kita sama-sama menjalankan standar operasional prosedur ini dengan benar, dengan tepat, dan yang terakhir jangan lupa bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian podcast saya dengan Direktur Operasional Bapak Yayat Hidayatullah. Terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terutama insan Koperasi BMI dan seluruh gerakan Koperasi Indonesia. Saya Mestemat beserta seluruh kru Buka Mata Indonesia pamit undur diri. Sampai bertemu di podcast kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam BMI. Jos. BMI Time Podcast Koperasi BMI. Buka Mata Indonesia. Bukan yang lain. Jos.